Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Tiara Putri dengan NPM 24782008. Di sini saya akan saya mendapatkan tugas membuat video di mata kuliah pemrograman jaringan. Di sini saya mendapatkan tugas di lab session 8 itu membuat video, teman-teman. Yang pertama itu menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function dan beserta contoh dari masing-masing fungsi tersebut gitu, dari masing-masing konsep gitu, teman-teman, secara hands on. Yang kedua itu menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh pemrogramannya secara hands on. Terus kita menjelaskan deskripsi tugas ini pada live session 8 ini, dan menjelaskan implementasi dan hasil running pemrograman. Dan di sini saya juga menjelaskan hasil implementasi dan hasil runingan dari lab 8 saya ini. Implementasi penugasan dan hasil running pemrograman. Oke, kita langsung aja ke iterator. Iterator dulu, teman-teman. Oke, kita langsung aja ke yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu adalah iterator. Iterator adalah sebuah objek yang bisa kita iterasi, gitu, teman, atau dilalui satu per satu, teman-teman, gitu. Biasanya objeknya itu menggunakan iter seperti ini. Oke. Biasanya menggunakan objek seperti ini, teman-teman. Sama menggunakan seperti ini, tapi kata-katanya itu next. Oke, yang ininya itu, ini iternya ini, iternya ini biasanya itu next, gitu, teman-teman. Kita langsung ke contohnya aja. Contoh dari iterasi. Kita langsung ke contohnya aja. Iterator. Nah, seperti ini, teman-teman. Enter. Kita langsung ke screen. Misalnya kita memakai list. Oke. List seperti ini. Terus enggak. Kita kalau list itu biasanya menggunakan ini. Ini kurang. Oke, seperti ini. Kita menggunakan angka aja. 1, 2, 3. Terus kita langsung ke printnya aja, teman-teman. My iternya itu, atau yang bakal kita iterasi itu, sebentar, teman-teman. My iter, biarlah semua manusia jadi besar. Oke. My iter itu my list seperti ini. Salah list. Salah. Insya Allah tidak ya, teman-teman. Ini yang bakal dikeluarkan nanti. Gitu. Kita langsung ke printnya aja. Print, PRINT. Oke. Next. Terus my
iter. Oke. Ini yang pertama ini kita akan lakukan next. Itu dia bakal keluar itu angka 1, teman-teman. Kita bisa gini. Bisa teman-teman lihat. Ini yang bakal keluar ntar angka 1. Kita kembali lagi. Kita melakukan hal yang sama. Mengetikkan hal yang sama. Seperti yang kau my ita. Ini yang kedua ini dia bakal mengeluarkan ini. Oke, dia akan mengeluarkan angka 2 ya, atau kan di sini 1 2. Dia di sini akan mengeluarkan angka 2, teman-teman. Oke, selanjutnya sama karena kita melakukan yang 3 tadi. My iter. Oke, 3. Ini dia akan menghasilkan angka 3. Yang ini apa sih? Common hasil yang bakal kita keluarin dulu. Kita Ctrl S. Kita langsung ke apa sih namanya? Hasilnya aja, teman-teman. Langsung ke Python. Nama filenya aku tadi namanya hewan kalau nggak salah. Hewan.py. Nah, ini tidak ada kesalahan dan dia bener yang saya bilang tadi, hasilnya itu 1 2 dan 3 gitu. Ini contoh dari my iter. Dari iterator. Selanjutnya kita ke generator. Oke, kita langsung ke generator, teman-teman. Coba kita buat komen dulu semuanya. Gimana sih caranya biar bisa komen semua? Maksudnya biar ntar tuh dilanjutin aja gitu, teman-teman. Tapi nggak bisa ya? Apa nih? Coba. Kita langsung ini udah. Oke, sekarang yang kedua tadi tugasnya adalah menjelaskan generator. Yes. Generator itu adalah cara sederhana, teman-teman, yang kita lakukan secara sederhana membuat iterator, membuat list seperti ini. Itu menggunakan yield, atau kita bisa kita tuh kayak apa ya, lupa lagi. Gini, kita itu menggunakan iterator. Kita itu membuat sebuah list seperti iterator yang ini teman-teman. Yang ini itu biar kita tuh bisa menghemat energi gitu, menghemat energi, memori. Di situ kita bisa menghemat memori. Kenapa? Misalnya kita kan kalau di list itu kita perlu ngetik, kita tuh mau ngeprint 1 nih, ya kita harus print 1 gitu kan. Terus kita juga my list itu kita harus misalnya kita mau 1 sampai 5 tuh, 1 sampai 3 aja deh ini kan, 1 sampai 3. Jadi dimana kita itu harus 1 2 3 ngetik gitu kan, 1 2 3. Sedangkan kalau kita di generator itu kita langsung ke langsung ke gimana ya ngomongnya, langsung misalnya 1 sampai 3 gitu kan. Jadi kita tuh 1 sampai 3 gitu. Jadi nggak perlu kita ngetik 1 2 3 gitu, nggak perlu. Misalnya kita mau 100 nih, 1 sampai 100. Sedangkan kalau kita menggunakan list seperti ini, itu kita perlu ngetik 1
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai seterusnya sampai dengan 100. Sedangkan kalau kita menggunakan generator itu kita hanya menggunakan 1, 2, 1 sampai 100 gitu. Itu kita menggunakan generator. Kita langsung aja ke contohnya. Teman-teman, kita itu bisa langsung ke contohnya aja. Coba. Kau jadi milikku tanpa. Pokoknya nyanyi sabar. Nggak bisa sini. Ini contohnya. Oke, kita langsung ke contohnya aja, teman-teman. Di sini kita ngeprint angka juga aja lah ya, teman-teman. Apa sini? Kayak mati gitu. Baterai. Ini definisi. Kita menggunakan apa? Angka generator. Dalam kurung. Oke. Biarlah semua manusia jadi saksi nyata for yang ranks. Kita menggunakan ranks. Kita menggunakan sini kita mau mencetak 1 sampai berapa? 1 sampai 5 aja lah ya. Ya, oke. Aku kasih tebak-tebakan sama teman-teman. Oke, teman-teman. Gak boleh kayak gitu, ini ibu yang mengoreksi. Jadi di mana sih ini kita akan mengeluarkan angka 1 sampai 6, teman-teman, gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kan kalau di sini kita tulis aja gitu. Oke. Nggak bisa. Terus kita menggunakan yield. Tadi kan saya sudah bilang kita menggunakan yield seperti ini, yield. Kenapa i? Karena di sini kita menggunakan for i, teman-teman. I kan? Ya. Nah sekali. Salah kok in. For ya. Oke. Santai. Oke, selanjutnya itu kita gunain generatornya kan, teman-teman. Misalnya gini, kita menggunakan for angka yang angka generator salah, teman-teman, gitu. Terus print, gak lupa print itu pakai P sama F lagi. Oke, udah. Jadi di sini, teman-teman, udah. Kita langsung ke iya. Udah, kita langsung ke Python. Apa ya? Hewan. Line 12 yelit in. Kenapa di yelitnya gitu, teman-teman? Kita cek dulu di yelitnya ada apa. Suka. Oke. Ternyata yelit
Ya, oh ini nih seharusnya nggak ada I-nya, soalnya ini kan I. Ini juga harusnya I gitu. Oke, kita langsung aja. Nah, lah, 1 sampai 7 ya tadi. 7 apa 6 sih tadi? Nah teman-teman, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Salah. Yalah, touch. Oke, kita langsung aja ke lambda function. Function. Oke, apa sih teman-teman sebenarnya lambda function itu? Coba. Ini lupa ngapain. Kemana sih? Lupa saya mau ngapain. Oke, sebentar. Oke, teman-teman, lambda function. Oke, apa tadi ya? Adalah adalah sebuah fungsi yang anonim atau anonymous yang anonim apa ya bahasanya, tersembunyi lah. Kok tersembunyi? Kita nggak tahu namanya. Oh ya, tanpa nama. Yang tanpa nama gitu teman-teman. Dalam satu baris. Jadi fungsi lambda itu sebuah fungsi tanpa nama gitu, teman-teman. Ini nggak perlu pakai nama lah gitu. Kita langsung aja ke contohnya, daripada pusing-pusingnya kita mikirin lambda ini apa sih sebenarnya gitu kan. Lambda function itu sebenarnya fungsi yang tidak ada namanya gitu teman-teman, di dalam satu baris gitu. Itu fungsi lambda. Kita langsung aja ke mana nih salah. Ini fungsi lambda. Oke, kita langsung aja ke fungsinya. Jadi kita tuh gini, misalnya kita membuat rumus. Misalnya saya menggunakan angka aja dulu. Jumlah, misalnya kita menggunakan jumlah shift sih, sebuah lambda, misalnya gini, A sama B itu sama dengan A plus B. Itu teman-teman, itu namanya fungsi lambda gitu. Kita enter, terus kita coba lagi, kita langsung print aja print. Ini jangan lupa. Oke, misalnya jumlahnya, misalnya kita pakai angka 5, teman-teman bisa tebak jawabannya berapa? Lebih tebak 5? 10. Banyaknya nolnya, satunya. Nah, ini jangan lupa disimpan. Ini jawabannya 10 fungsi lambda. Oke. Nah, kita ke Python hewan .py ya. Sebenarnya ini yang minggu lalu itu ya, nama filenya doang ya. Kita enter. Kenapa dengan A? Lambda A B A plus B. Kenapa dengan A-nya? Kenapa dengan A-nya? Waduh, nyaris kena mic. Kenapa dengan A-nya? Di line 18 dengan ini kalau ada tanda kayak gini, ini salah berarti teman-teman. A
Ada yang salah? Lam. Oke, kita coba beneran dulu. Oke, salah di bagian A. A nya Geraldine deh kayaknya. A nya kenapa salah? A nya di sini bukan A. Ini nggak ada yang salah ini nih, ya Allah, astagfirullahaladzim. A nya kayaknya, oh astagfirullahaladzim, ini nggak sih teman-teman, seharusnya gini. Iya nih, bismillahirrahmanirrahim, berarti kita salah ketik dari tadi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita langsung ke A nya kan, A nya Geraldine ya. Oke. Minyak lamunnya emang bener. 10. Oh, udah kayak gini, udah bener. Berarti kan beneran di kata-kata lambdanya tadi tuh yang salah. Seharusnya lambda. Sedangkan kita ketik tadi lambda, seharusnya lambda. Gitu teman-teman. Thank you. Kita lanjut ke selanjutnya. Gak usah. Kok kayak gini sih sebenarnya, agak aneh gitu. Oke, langsung saja kita ke yang terakhir, yaitu file processing, yang dia itu digunakan untuk membaca, terus untuk membaca, menulis file gitu teman-teman. Biasanya menggunakan fungsi-fungsi seperti open, terus written, read itulah read, close, dan ya bisa misalnya kayak gini, ini dia tuh udah kayak open kayak gini, open, kata-kata open lah ya, jangan lupa apa, yes. Nah, menggunakan seperti ini, ada terus ada read itu loh, read, nulis, close itu tutup, close. Nah, terus dia juga menggunakan seperti ini, seperti ini. Itu kita gunain untuk reading, membaca gitu. Kita menggunakan seperti itu. Kita langsung ke contohnya aja biar tidak terlalu lama ya video kita ini ya. Oke. Nah, kita langsung ke contohnya. Sini kita yang pertama itu kita melakukan membaca. Itu kenapa gitu kan, kita bisa begini, with th open kita mengenal txt dulu ya. Sebenarnya ada CSV, txt, the John links. Itu sih yang aku tahu. Kalau yang CPS, CPS, SPS, lupa lah itu. Kalau ini kan kita txt ini kita dapat pakai Notepad, tapi bisa kita lihat di comment form.
Terus kalau CPS SPC CPS itulah intinya teman-teman, aku lupa. GPS itu kayaknya menggunakan Excel. Yang The Jones itu menggunakan Notepad juga setahu aku. Maksudnya tuh kalau yang The Jones itu yang paling rapih hasilnya. Kalau CSP itu menggunakan apa ya aku kemarin tuh gimana kayaknya CSP itu CSP menggunakan Word. Satunya Word apa sih, lupa. Satunya Word PPT, satunya PPT Excel. Itu menggunakan Excel, hasilnya ntar keluar di Excel teman-teman. Kita lanjut aja TXT. Kita kan masih menggunakan TXT dulu. Nah di sini nih yang penting. Kenapa kita di sini melakukan membaca? Membaca tadi kata saya apa? R ke. Biarlah semua manusia. Aku sudah tahu. Maksudnya oke. Iya sih. Print apa coba yang salah sebenarnya? Nggak tahu lah, ntar kita lihat aja. Ketik sini ada with open data txt. Oke, as file isinya itu dari data txt ini. File read karena kita membaca gitu. Seperti itu ya. Oke. Salah. Salah nggak sih? Seharusnya tuh ada sebelum membaca itu ada, kita harus membaca sih. Tapi lupa gue. Ntar tuh ya, ntar ada tulisan Hello Dinda gitu. Kita tuh menulis dulu. Masuk ini teman-teman, apa ya? Ada error. Jadi menulis itu kita menggunakan with, sama aja sebenarnya. Sama with th open, sama sampai sini itu soalnya tuh astagfirullahalazim. Data data txt. Kebanyakan ngoceh sih teman-teman. By the way, salah ya, benar. Astagfirullahalazim. Allah, wait itu untuk kita menulis menulis tahu kan? Writ iya ada nanti. Oke. As file. Saya udah ngomong-ngomong ntar nggak record lagi, ya Allah, sedih bener kalau gitu. Enter.
File writer salah writer oke writer hello Dinda cantik sehat dan banyak duit. Bisa ngoding, bisa segalanya. Kita langsung ke hasilnya aja teman-teman. Ya udah langsung hasil aja. Oke. Bisa dong. Halo Dinda cantik sehat dan banyak duit, bisa ngoding, bisa segalanya. Amin. Yo amin. Amin paling banyak tuh. Halo Dinda cantik sehat dan banyak duit, bisa ngoding, bisa segalanya. Rasis tapi nggak apa ya. Maaf guys. Terus kita ke deskripsi tugas. Ya kan? Iyalah itu deskripsi tugas. Oke. Pada kok nggak gerak? Suka nggak gerak sendiri tahu nggak sih? Oke, yang di sini kita melakukan import random. Oke, deskripsi tugas di lab 8. Oke, kita itu kalau nggak salah kita melakukan fungsi read kita di sini kita itu melakukan kita menambah sini nggak sih teman-teman. Nah di sini kita melakukan yang pertama itu kita melakukan unduh semua riwayat ke CSV. Jadi kita membuat sebuah file CSV itu teman-teman. Misalnya kita habis ngapain tuh, kita habis ngecek suhu kamar, suhu ruangan, suhu kamar sama ruangan apa bedanya? Sama ya, maaf ya. Suhu ruangan itu misalnya teman-teman. Terus yang kedua itu kita melakukan cari ruangan berdasarkan suhu. Itu kita menggunakan ya kita melakukan cari ruangan ini sebenarnya bukan cari ruangan teman-teman. Kita melihat tuh yang paling ini apa gitu, ruangannya yang paling dingin, yang paling panas gitu teman-teman. Oke, sama di sini kita simulasi riwayat sensor, terus tampilkan riwayat sensor gitu teman-teman. Kita cuma menambahkan itu. Oke, kita langsung aja ke hasil runningnya. Record. CD Smart Home Monitoring Python. Salah, suka main 24782008. Oke, kita coba dulu teman-teman. Oke. Satu, kita ke kamar. Jangan salah ketik. Aku suka banget typo, enggak sih? Why? Aku suka banget typo. Nah, di sini mana sih ini nih? Ini kamar tidur, bedroom. Suhunya 25 derajat. Kelembapannya 54%. Itu mode tidurnya aktif, terus kondisi ya ideal buat kita tidur. Oke, ini date time, tanggal dan waktu. Sebenarnya ini
Oke, sama aja. Kita ke itu tadi berapa? Kita ketiga, simulasi riwayat sensor. Kita masuk ke ruangan kamar, tidur atau bedroom. Oke, nomor 4, kamar tidur. Nah, nih ini riwayatnya teman-teman, banyak banget ya, maaf ya. Ini di jam. Sebenarnya jamnya nggak beda jam. Beda detiknya. Per 5 detik deh. Ya aku lupa ya ngejelasinnya per 5 detik. Per 5 detik. Tuh. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih bedanya, oke. Jangan kan enggak. Dapur CSP. Ini nggak sih kemarin? Kalau nggak salah. Ya kan udah disimpan. Nah, kita ke 7. Ini seharusnya bukan cari ruangan berdasarkan. Oh iya, kita nyari ruangan berdasarkan suhu. Misalnya lima tuh kayaknya itu yang paling banyak. Ya ini bukan angka tah. Why? Nah, apa itu? 2, 5. Oke. Masukkan tole 0. Kenapa harus berupa angka? Itu angka nggak sih? Oh, tau nggak teman-teman apa? Lu nggak apa? Ini titik, ini yang aku tunjukin ini. Di sini koma gitu. Kita coba lagi. Salah lagi saja nih. Pilih menu. Salah. 5, 7. Masukkan suhu target 25. Oke, 1.5. Nah, ini ada nih. Ini ruangan kamar tidur. Ini suhunya nih. Gitu. Ini nih. Lanjut. Aku lanjut sih guys. Pusing bukan tadi mau ngomong apa. Ya udah sebenarnya implementasinya hasilnya itu seperti ini teman-teman. Iya kan? Oh ya teman-teman mau lihat yang di CSP-nya, CSP apa ya namanya, CSP lah, kita lihat aja ya. Mama pasang bener kok. Ini contoh tadi kan aku masukin di dapur ya, contoh dari CSP siapa? Ih, kok kenapa nih? Lo kok piye tadi? Ini per 5 menit ya teman-teman. Sabar ini tuh biar internet semua tuh bisa kayak gitu loh. Dan gak pusing. Saya juga pusing ya cuma enggak deh, seru nggak boleh ngomong pusing. Suhu derajat. Kenapa ini ada A nya?
Oke, di sini waktunya per 5 detik teman-teman. Di sini ada nomor ruangan, ada waktu. Waktu itu sama dengan tanggal, date dan time. Date itu tanggal, time itu waktu. Gitulah kurang lebih. 5, 13. Sama 5. Bener? Oh iya, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Di sini 23 suhunya derajat. Kelembapannya 43 itu. Ini per 5 detik ya teman-teman. Ini di kamar tidur karena kita tadi jadi kamar tidur ya masuk kayak gini kalau keluar teman-teman. Per 5 detik. Ini hasilnya. Oke. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you